Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam untuk kita semua. Aku bangga menjadi orang Indonesia. Aku bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Aku teringat dengan sebuah kisah sejarah yang sangat heroik di Kabupaten Berau, yaitu berdirinya Kerajaan Berau pada tahun 1400. Kala itu, raja pertamanya adalah Badit Dipatung dengan gelar Aji Suryanata Kesuma. Kemudian, istrinya Badit Dikurindan dengan gelar Aji Permaisuri. Ketika kerajaan terbentuk di Kerajaan Berau, maka bersatulah 5 banua dan 2 rantau menjadi satu kesatuan yang utuh, sebuah negara, yaitu negara Berau. Apa yang dilakukan oleh raja pertama? Pertama yang dilakukan oleh raja adalah menyatukan semua banua dan rantau itu agar kompak dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak bercerai-berai. Harus satu tujuan, yaitu negara Berau. Kemudian upaya yang berikutnya yang juga penting adalah setelah mempersatukan dengan baik adalah membangun kekuatan ekonomi, yaitu dengan membangun wilayah pertanian dan wilayah perkebunan untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian menjalin hubungan dengan negara-negara luar seperti di Sulawesi, di Kutai, di Brunei, kemudian di Filipina dan lain-lainnya. Nah, yang lebih penting lagi adalah bahasa persatuannya. Karena kan tidak mungkin bagaimana antara satu suku Dayak di pedalaman, suku Bajau di daerah pantai dan laut, pulau-pulau, suku Banua atau suku Berau yang jadi penguasa pada waktu itu, tidak akan bisa berkomunikasi kalau tidak ada bahasa persatuan. Akhirnya bahasa persatuan yang diputuskan adalah bahasa Banua atau bahasa Berau, yang sedikit mirip-mirip dengan bahasa Melayu. Augai, Agai, dan Ulai yang sangat populer itu. Nah, dengan bahasa persaudaraan mudahlah komunikasi semua suku yang ada di wilayah Kerajaan Berau. Tinggal membangun komunikasi keluar untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian hari setelah pada tahun 1800-an datang Belanda membangun sebuah perusahaan yang sangat terkenal di Teluk Bayur Kabupaten Berau, yaitu NP Steenkolen Maskapai Parapatan, atau dikenal dengan singkatan SMP, Steenkolen Maskapai Parapatan. Membangun dengan kehebatannya kota yang sangat bagus, kota Teluk Bayur, bersinar terang pada waktu itu, bahkan ada lokomotif di Teluk Bayur. Luar biasa ya. Kemudian datang Belanda, setelah Belanda datang lagi Jepang. Bahasa Banua masih dipergunakan untuk perhubungan antar suku di wilayah Berau. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 kita merdeka. Bahasa Banua masih dipakai di wilayah Berau. Tetapi dengan sadar mereka juga menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena mereka juga mengakui wilayah NKRI, wilayah Republik Indonesia adalah bagian daripada mereka. Jadi menjadi satu kesatuan. Berau menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Maka mereka menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diperkuat
terus diperbaiki dengan kekuatan yang bagus. Bahasa Indonesia adalah bahasa jati diri negara Indonesia, bagian budaya dan jati diri negara Indonesia, yang membedakan dengan bahasa-bahasa lain di negara-negara lain. Harus kita pertahankan. Bagaimana dengan bahasa daerah? Ya, kita juga harus pertahankan bahasa daerah itu. Kita punya bahasa cukup banyak, ratusan, 200-an, 300, bahkan 600-an suku bangsa yang ada di Indonesia itu menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Harus kita pertahankan. Tetapi untuk hubungan ke luar negeri, negara Republik Indonesia juga membutuhkan bahasa asing. Bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Korea, dan bahasa-bahasa lainnya yang ada di dunia untuk kepentingan hubungan antar negara. Jadi, ya, kita harus bangga dengan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, mari kita pertahankan Indonesia, kita bela Indonesia, kita persatukan betul-betul rakyat Indonesia dalam wadah NKRI, bahasa persatuannya bahasa Indonesia, kita bangga dengan menggunakan bahasa Indonesia, tetapi tetap tidak melupakan daerahnya masing-masing, dengan bahasa-bahasa daerahnya tetap dipertahankan, bahasa ibu tetap dipertahankan, karena itu bagian dari kebudayaan nasional. Dan untuk hubungan luar negeri, kita tetap belajar menggunakan bahasa asing, agar hubungan internasional kita, hubungan antar negara kita bisa terjalin dengan baik, langgeng, termasuk hubungan ekonomi, perdagangan, budaya, politik, dan pertahanan keamanan. Oke, kita harus bangga dengan bahasa Indonesia. Nah, untuk penutup nih, saya baca. Ya. Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Kuasai bahasa asing. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.